Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi Allah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, senantiasa tak bosan-bosan dan jemu-jemunya kita panjatkan puja dan puji kepada Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan kita, yang memberikan kepada kita nikmat-nikmatnya. Di antara nikmatnya adalah Allah jadikan kita sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebuah nikmat yang sangat besar yang tidak Allah Subhanahu wa taala berikan kepada setiap hamba-hambanya. Oleh karenanya adalah kita mensyukurinya dengan mempelajari sunnah-sunnahnya, kemudian melaksanakan atau mencoba mencontoh beliau sallallahu alaihi wasallam dalam setiap perbuatan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kecintaan kita kepada beliau sallallahu alaihi wasallam adalah sarana untuk bisa berjumpa dengannya nanti di telaganya kelak. Salawat berserta salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada istri-istri beliau, karib kerabat beliau, sahabat-sahabat beliau dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali melanjutkan pembelajaran kita salah satu usul, ya, telah sampai apa salah buku salah pelajaran ya. Ya, pagi salah satu usul, kalau malam kitabut tauhid. Ya. Baik, telah sampai pembahasan kita pada makna syahadatain ya. Dan sudah kita bahas syahadat alla ilaha illallah, maknanya la ma'budu bihaqqin illallah. Ya, kita murajaah sedikit. La ilaha illallah, ilah yang dimaksud dengan ilah adalah yang diibadahi, ya, atau sembahan atau yang diibadahi. Dan di antara kaum muslimin ada yang salah kaprah dalam memahami makna ilah. Ya, mereka membawa atau memahami makna ilah hanya pada sekitar rububiyahnya Allah saja. Sementara yang dimaksud ilah bukan dalam ruang lingkup rububiyah, tapi dalam uluhiyah. Karena makna ilah adalah ma'bud. Secara bahasa makna ilah adalah ma'bud. Ditegaskan oleh beberapa ahli bahasa yang kemarin kita nukilkan, diantaranya dalam kamus Lisanul Arab, ya, disebutkan, dan kamus-kamus yang lain. Ilah artinya Allah. Kemudian waqulu, beliau mengatakan waqulu man yattakhidha min dunihi ma'budan ilahun inda muttakhidhihi. Ya, dan setiap yang menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala sebagai sesembahan, dia menjadikan sesembahan tersebut sebagai ilahnya. Ya, oleh karena itu makna ilah bukan beredar pada pemahaman rububiyah Allah, tetapi yang dimaksud dengan ilah di situ adalah dalam permasalahan uluhiyah.
Masih ingat nggak nih bapak-bapak istilah-istilah ini? Rububiyah, uluhiyah. Nah kalau itunya lupa repot. Kalau rububiyah apa bapak-bapak? Ingat atau masih lupa? Apa yang disebut dengan tauhid rububiyah? Apa yang dimaksud dengan tauhid rububiyah? Masih lupa bapak-bapak? Dengan istilah tauhid rububiyah. Baik, tauhid rububiyah adalah mengesahkan Allah dalam semua perbuatannya Allah. Itu disebut dengan tauhid rububiyah. Maka akan sering nih berulang istilah ini Bapak-bapak di masalah tauhid. Jadi yang dimaksud dengan tauhid rububiyah adalah mengesahkan Allah dalam perbuatannya Allah. Jadi rububiyah itu Rob, ingat aja Rob. Itu Rob itu Allah, berarti tinjauannya Allah, perbuatan Allah. Ketika seorang mengesahkan Allah dalam perbuatannya, dia mentauhidkan Allah dalam rububiyah. Contohnya perbuatan Allah apa sih? Mencipta. Meyakini Allah sajalah yang sejatinya yang menciptakan, Maha Pencipta, dia telah mentauhidkan Allah dalam rububiyah. Memberi rizki itu kan perbuatannya Allah ya. Ya, ketika seorang meyakini bahwasanya sejatinya Allah lah yang memberi rizki kepada hamba-hambanya, dia telah mentauhidkan Allah dalam rububiyah. Apalagi perbuatan Allah menghidupkan, mematikan, ya, dan seterusnya, mengatur segala urusan. Nah, seorang ketika mentauhidkan Allah dalam perbuatannya Allah ini, dia mengesahkan Allah dalam apa, Bapak-bapak? Dalam rububiyah. Ya, itu akan sering kita berulang ini, terutama kalau kita membahas tentang makna la ilaha illallah atau permasalahan tentang tauhid. Kemudian yang di sisi lain yang kedua disebut dengan tauhid uluhiyah. Iya, tauhid uluhiyah. Yang dimaksud dengan tauhid uluhiyah adalah mengesahkan Allah dalam perbuatannya hamba. Sekarang kalau uluhiyah tinjauannya kita nih hamba. Kalau rububiyah tinjauannya Allah. Kalau uluhiyah tinjauannya hamba. Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam semua perbuatan hamba. Maksudnya perbuatan hamba ibadah. Ibadah seorang hamba. Ketika seorang beribadahnya hanya untuk Allah, dia telah mentauhidkan Allah dalam apa? Rububiyah atau uluhiyah? Uluhiyah. Ya. Ketika seorang sholatnya hanya untuk Allah, dia mentauhidkan Allah dalam uluhiyah. Menyembelih hanya untuk Allah, dia mentauhidkan Allah dalam uluhiyah. Bisa diikuti Bapak? Baik. Coba sebagai evaluasi. Ketika seseorang meyakini bahwasannya Allah itu yang maha mengatur alam semesta, dia telah mentauhidkan Allah dalam apa, Bapak? Dalam rububiyah. Mumtaz, saya paham ya Bapak. Ketika seorang hamba dia bernazar, ya, bernazar itu hanya kepada Allah nazarnya ditujukan, ya, dia telah mentauhidkan Allah dalam apa? Uluhiyah. Paham Bapak? Nah, la ilaha illallah, ilah itu tinjauannya uluhiyah bukan rububiyah. Bisa diikuti? Karena sebagian kaum muslimin memahaminya itu sekitar rububiyah. La ilaha illallah maksudnya la khaliqa illallah, tidak ada yang maha pencipta kecuali Allah. Ya, tidak ada yang maha pencipta kecuali Allah. Mencipta itu rububiyah apa uluhiyah? Rububiyah. Tetapi ilah maknanya uluhiyah apa rububiyah? Ilah. Uluhiyah tadi secara kamus, di kamus bahasa Arab, dan juga kemarin kita sebutkan perkataan para ahli bahasa, kita sebutkan juga ayat-ayat bahwasanya yang dimaksud ilah itu konteksnya dalam Al-Qur'an, dalam ayat-ayat itu adalah berkisar tentang uluhiyah. Maka la ilaha illallah artinya la ma'bud. Ma'bud itu uluhiyah. Ya, illallah. Bisa diikuti Bapak? Taib. Nah, sekarang kita ke bagian yang kedua, yaitu tentang syahadat. Beliau mengatakan rahimahullahu taala,
Wa dalilu syahadati anna Muhammadar Rasulullah. Ini bagian kedua dari dua kalimat syahadat. Dan dalil persaksian bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah, qauluhu ta'ala adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Laqad ja'akum, telah datang kepada kalian, min anfusikum, ya. Laqad ja'akum rasulun, seorang rasul, min anfusikum, dari kalian, azizun alaihi, berat baginya, ma'anittum, apa yang kalian alami, harisun, bersemangat, alaikum, untuk kalian, bil mu'minina, kepada orang-orang yang beriman, rauf, penyayang, penyantun, rahimun, penyayang. Nah, ini adalah jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu dalil tentang persaksian kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, ya, berfirman, laqad ja'akum rasul min anfusikum, dari kalian. Sang rasul ini yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, kalian mengetahui siapa dia. Lahir di tengah-tengah kalian, tumbuh di tengah-tengah kalian. Ada hikmahnya. Hikmahnya adalah agar benar-benar mengetahui. Kadang-kadang kita kan suka, kalau bahasa yang sering dipakai sekarang, pencitraan gitu. Kalau sama orang kelihatannya bagus, tetapi kalau kita melihat orang tersebut lahir, kita tahu, ya, besarnya, kecilnya kita tahu, bagaimana, maka akan berbeda pandangan kita terhadapnya, kan gitu ya. Apalagi dia adalah sosok yang baik. Dari kecilnya kita tahu orang itu baik sampai dewasanya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi SAW dari kalangan Quraisy agar tahu siapa atau bagaimana akhlak, bagaimana kejujuran, bagaimana amanah sang Rasul yang Allah Subhanahu wa taala utus tersebut. Iya. Dan juga dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menguatkan dalam surat Ali Imran ayat 164. Ini adalah hikmah. Surat Ali Imran ini berjamaah yang Allah Subhanahu wa taala adalah suatu dalil bahwasanya kita dijadikan umatnya Nabi Muhammad SAW, atau Nabi kita Muhammad SAW diutus kepada kita, merupakan nikmat yang sangat besar. Yang Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad mannallahu 'alal mu'minin, sungguh Allah telah menganugerahkan kepada orang-orang yang beriman, idz ba'atsahum, tatkala idz ba'atsa fihim rasulan, tatkala Allah utus kepada mereka seorang rasul. Ya, jadi Nabi kita Muhammad SAW itu dikenal, ya, bagaimana tentang sosok beliau. Mereka orang-orang Quraisy itu mengenal Nabi kita Muhammad SAW sebagaimana mereka mengenal anak-anaknya sendiri. Tahu jelas. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah, alladzina atainahumul kitab, orang-orang yang kami berikan kepada mereka Alkitab. Tidak ada di buku kita ya jemaah. Ditambahkan, ini dalil bahwasanya benar-benar Rasulullah SAW itu dikenal oleh kaumnya. Ya'rifunahu, mereka mengenalnya, mengenal Nabi kita Muhammad SAW kama ya'rifuna abna'ahum, sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Tahu tentang bagaimana Rasulullah SAW, ya, sebagaimana mereka mengetahui tentang anak-anaknya, semua itu secara detail. Tapi naasnya ya jemaah, mereka mendustakan beliau sallallahu alaihi wasallam, padahal tahu kecilnya, tahu bagaimana kejujurannya, sampai beliau diberi gelar sebelum diutus sebagai rasul. Gelar beliau apa jemaah? Al-Amin. Al-Amin artinya orang yang dipercaya sebelum diutus itu. Masya Allah ya, pembangkangan yang begitu luar biasa. Tahu kecilnya, tahu kejujurannya. Di mereka sendiri yang melekatkan label
orang yang dipercaya, menitipkan harta-harta mereka kepada Rasulullah SAW. Tetapi di sisi lain tatkala mengajak kepada kebaikan, kepada tauhid, mereka berpaling dari Rasulullah SAW. Azizun alaihi ma'anittum. Ini sifat Rasulullah SAW. Beliau merasa berat terhadap apa yang menimpa orang-orang beriman. Gundah ketika orang lain atau kaum muslimin ya mengalami kesulitan, kepikiran, empatinya begitu tinggi besar kepada orang-orang yang beriman. Ya, di antara bukti beliau risau sekiranya ada hal-hal yang memberatkan kaum muslimin, kaum mukminin, adalah di antaranya ketika Nabi kita Muhammad SAW ya ditanya tentang berhaji dalam firman Allah Subhanahu wa taala, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan bagi Allah ada kewajiban dari manusia untuk melakukan haji ke Baitullah bagi yang mampu untuk melakukan perjalanan kepadanya. Dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, ada seorang sahabat yaitu Al-Aqra bin Habis. Beliau bertanya kepada Rasulullah SAW, afi kulli amin ya Rasulullah, apakah haji itu wajibnya setiap tahun wahai Rasulullah? Ya, kalau haji wajibnya berapa kali jemaah? Sekali seumur hidup. Tatkala Nabi kita Muhammad SAW membaca ayat tersebut tentang kewajiban berhaji, maka ditanya oleh sahabat, apakah setiap tahun wajibnya Rasulullah? Kemudian fasakata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau terdiam. Wa suqutuhu rahmatun li hadhil ummah. Dan diamnya Rasulullah SAW itu adalah rahmat bagi umat ini. Beliau mengatakan lau qultu na'am la wajabat. Kalau saya bilang iya, akan diwajibkan itu setiap tahun. Berarti diwajibkannya hanya sekali, tidak setiap tahun. Ini bentuk apa? Merasa empatinya Rasulullah SAW terhadap hal-hal yang memberatkan umat ini. Yaitu adalah tentang salah satu sifat Rasulullah SAW. Ya, ini bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala menginspirasi kepada kita agar kita juga memiliki rasa empati yang besar kepada kaum muslimin. Sebagaimana Rasulullah SAW, beliau merasa berat apa yang menimpa kaum muslimin. Tidak bisa kita katakan ini kan Islam Indonesia, kalau Islam yang lain kena ya jangan ikut-ikutan gitu ya. Tidak bisa kita katakan tersebut, karena kita akan merasa berat terhadap apa yang menimpa saudara-saudara kita dari kaum muslimin. Sebagaimana sifat Rasulullah SAW, empatinya sangat besar, terlalu besar. Kemudian jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sifat beliau yang lain yang disebutkan dalam ayat yang kita baca, harisun alaikum. Ya, beliau itu bersemangat untuk kalian, bersemangat untuk memberikan hidayah, menunjukkan hidayah, bersemangat untuk menjelaskan hal-hal yang bisa menjerumuskan seseorang ke dalam azabnya Allah Subhanahu wa taala. Sangat mengharapkan hidayah kepada kaum muslimin. Ini sifat Rasulullah SAW yang disebutkan dalam, yang kedua yang disebutkan dalam ayat tersebut. Kemudian Allah sebutkan lagi sifat beliau yang lain, bil mu'minin raufur rahim. Kepada orang-orang yang beriman penyantun dan juga penyayang, kasih sayang kepada orang-orang yang beriman. Kasih sayangnya secara khusus yang tadi disebutkan dalam sifat yang sebelumnya, kasih sayang agar mereka mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun bagi setiap manusia, maka kasih sayangnya umum. Itu memberikan hidayah, ya irsyad, hidayah, taufik, menunjukkan jalan-jalan kebaikan. Tetapi kepada orang yang beriman, sangat-sangat sayangnya untuk mereka mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bukti bahwa Rasulullah SAW itu sangat-sangat bersemangat agar orang mendapatkan hidayah. Ya. Ini juga menginspirasi kita
agar kita bisa mengajak orang-orang lain setelah kita belajar. Setelah mengetahui ilmu, maka ada tanggung jawab selanjutnya untuk menyampaikan ilmu tersebut paling tidak kepada orang-orang terdekat kita. Paling tidak kepada orang-orang yang bisa kita ajak. Minimalnya istri, anak, kakak, adik, saudara, minimalnya itu. Karena Rasulullah SAW beliau sangat sayang kepada orang yang beriman agar mereka mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Buktinya adalah tatkala paman beliau sallallahu alaihi wasallam, saudara terdekat, paman yang membela beliau sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abu Thalib. Saat beliau sedang sakaratul maut, tetap Rasulullah SAW datangi, tetap Rasulullah SAW dakwahi pamannya tersebut, walaupun yang pamannya tersebut, sang paman tersebut menolak ajakan dari Rasulullah SAW. Ya, tetapi sebagai salah satu bentuk sayangnya beliau SAW kepada orang-orang yang beriman atau kepada orang-orang terdekatnya adalah beliau mengajak mereka kepada kebaikan. Adapun hidayah jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tugas kita adalah menunjukkan jalan-jalan kebaikan. Bukan tugas kita dan wewenang kita agar orang tersebut berubah, bukan. Karena hidayah yang jenis tersebut itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa kita lakukan adalah kita sampaikan kebenaran, sudah. Adapun nanti Allah Subhanahu wa taala menunjukkan jalan-jalan hidayah kepada dirinya, itu bukan tanggung jawab kita. Kita ajak. Nanti misalnya kalau kita ajak nggak mau, nggak apa-apa. Bukan tanggung jawab kita agar mendapatkan hidayah. Itu hak prerogatif dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Inna ini kepada Nabi Muhammad SAW tadi yang konteksnya tentang pamannya Nabi SAW. Engkau tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang engkau cintai. Akan tetapi Allah lah yang memberi hidayah kepada yang Allah kehendaki. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tugas kita juga menginspirasi kepada kita untuk menyebarkan hidayah ini. Adapun menerima atau tidaknya, maka bukan kapasitas kita. Itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalil berkaitan dengan tema kita adalah laqad ja'akum rasul. Telah datang kepada kalian seorang rasul. Siapa seorang rasul ini? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dalil-dalil lain jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Nabi kita Muhammad SAW adalah seorang rasul yang Allah Subhanahu wa taala utus, dan ini sebenarnya sudah sesuatu yang dalam istilah agama kita ma'lumun bid-darurah, telah diketahui secara gamblang. Mau orang awamnya saja tahu Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah. Tetapi para thalabatul ilmi perlu mengetahui dalil, ya, yang berbeda dengan kalangan orang awam, disertai dalil. Dalil-dalil yang lain jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala adalah dalam surat Al-Fath ayat 29. Allah Subhanahu wa taala berfirman, apa bunyinya? Muhammadur Rasulullah. Jelas Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah, gamblang. Iya. Kemudian dalam surat yang lain, tadi ketemu belum surat Al-Fath? Atau sekalian nanti dikoreksi barangkali salah surat dan ayatnya. Ada yang ketemu? Halaman 515, ayat yang terakhir paling atas, Muhammadur Rasulullah. (515) ayat yang lain, Al-A'raf ayat 158.
Ketemu? Halaman berapa? Halaman 170. Bawah. Sudah ketemu Bapak-bapak? Qul ya ayuhan nas, katakanlah wahai manusia, inni Rasulullahi ilaikum jami'a, sungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian semuanya. Dan ini juga menjadi dalil jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selain bahwasanya Rasulullah adalah Nabi kita Muhammad SAW adalah Rasulullah dan beliau diutusnya kepada setiap manusia. Sedangkan nabi-nabi sebelumnya hanya diutus kepada kaumnya saja. Nah, ini tidak bisa kita katakan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala bahwasanya agama Islam itu ya agamanya orang Arab. Tidak. Atau Nabi kita Muhammad SAW diutus hanya kepada orang-orang Arab. Tidak. Diutus kepada semua manusia. Qul ya ayuhan nas, katakanlah wahai Nabi, kata Allah, wahai sekalian manusia. Semua, kulit putih, kulit hitam, orang Asia, orang Afrika, orang Eropa mendapatkan kewajiban untuk mentaati Rasulullah SAW karena diutus kepada mereka semua manusia Rasulullah SAW. Ya, berbeda dengan kepercayaan dan keyakinan yang lain ya, yang ada diskriminasi misalnya antara berbeda warna kulit misalnya. Ya, pernah Bapak-bapak mendengar? Iya. Bahkan sesembahannya saja diadaptasi kepada misalnya di Afrika kulit hitam jadinya. Kalau di Eropa kulit putih misalnya, begitu ya. Sedangkan Rasulullah SAW itu diutus untuk semua manusia. Itu diantara dalil-dalil dari Al-Quran dan masih banyak dalil yang lain menunjukkan bahwasanya Nabi kita Muhammad SAW adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Di antara dalil akli. Ya, tadi dalil apa? Nakli. Adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menolong beliau walaupun pembela-pembela Nabi kita Muhammad SAW mayoritasnya adalah orang-orang yang lemah. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tolong mereka, padahal mereka adalah orang-orang yang lemah. Dari kemah-kemah di gurun pasir. Ya. Rumah-rumahnya mereka seperti apa? Bukan rumah-rumah yang megah, tapi bisa menguasai dunia dari ujung timur sampai ujung baratnya. Yang awal mulanya ya dari orang-orang yang lemah. Ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala tolong beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara dalil akli yang lain, ya, terhinanya musuh-musuh beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, walaupun musuh-musuh tersebut adalah orang-orang yang kuat, ya, dan orang-orang yang banyak, ya, sudah banyak plus kuat. Waduh, itu unsur-unsur kemenangan ya jemaah, dari jumlah dan juga kekuatan. Tetapi Allah hinakan mereka justru. Allah menangkan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemenangan itu ternyata tidak serta-merta dari jumlah. Ya, dari angka-angka saja. Ya, betapa banyak kelompok yang sedikit bisa mengalahkan kelompok yang banyak, diantaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam banyak peperangan tidak imbang jumlahnya. Dari peperangan yang pertama saja, ya, perang apa? Perang Badar sudah tidak imbang jumlahnya. Kaum musyrikin sekitar berapa jumlahnya? 1000. Kaum muslimin sekitar berapa? 301/3. Sudah nggak imbang. Apalagi peperangan-peperangan yang lain. Peperangannya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Khalid bin Walid, banyak peperangannya yang tidak imbang. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tolong mereka.
Dalam surah Al-Baqarah ayat 249 Allah berfirman, "Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Wallahu ma'as sabirin." Betapa banyak kelompok yang kecil itu mengalahkan kelompok yang banyak dengan izin Allah. Sungguhnya Allah bersama orang-orang yang bersabar. Ini dalil akli yang keberapa? Yang kedua. Allah tolong beliau sallallahu alaihi wasallam, walaupun Allah hinakan musuh-musuh beliau sallallahu alaihi wasallam, walaupun mereka adalah banyak dan kuat. Kemudian di antara dalil yang lain yang menunjukkan benarnya beliau adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam itu adalah orang yang buta baca dan menulis, tidak bisa membaca dan menulis, ummi. Disebut ummi, nabi yang ummi ya. Dalam surat apa tuh? Surat Al-A'raf ya, ayat 157. Alladzina yattabi'una ar-rasul an-nabiyyal ummi. Orang-orang yang mengikuti rasul, yaitu nabi yang ummi. Ummi itu apa artinya? Tidak bisa baca dan tidak bisa tulis. Kalau bahasa Arab artinya apa sih, Bapak? Ab. Kalau ab apa? Umi apa? Abi apa? Pak Umi, ibu sebut nabi yang ummi. Kenapa ummi itu kok tidak bisa baca dan tidak bisa menulis? Karena seperti keadaannya tatkala dilahirkan oleh ibunya. Ada kita yang lahir bisa baca, bisa nulis? Tidak ada. Iya. Karena Nabi kita Muhammad SAW adalah seorang yang nabi yang ummi, seorang nabi yang tidak bisa membaca dan menulis. Ada hikmahnya di balik itu, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan apa? Bahwasanya benarnya risalah yang beliau bawa, Al-Qur'an. Bagaimana beliau bisa mengarang, misalnya sebagai tuduhan dari orang-orang yang tidak suka dengan beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak mungkin bisa mengarang. Bagaimana mengarang? Tidak bisa menulis, beliau tidak bisa membaca. Itu menunjukkan bahwasanya benar ya, wahyu yaitu Al-Qur'an ini benar-benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, bukan belajar, bukan belajar terus dari apa yang beliau sallallahu alaihi wasallam pelajari kemudian menginspirasi beliau menulis ayat-ayat begitu. Tidak, beliau tidak bisa baca, tidak bisa menulis. Ya. Ini untuk bagi bantahan bagi orang-orang yang menuduh bahwasanya Al-Qur'an adalah karangan dari Rasulullah. Bagaimana mengarang? Beliau tidak bisa baca dan menulis. Ya, ini menunjukkan benarnya risalah beliau sallallahu alaihi wasallam, sebenarnya Al-Qur'an ini. Ya. Tapi sebagian orang jemaah ada yang menolak bahwasanya Nabi itu bukan tidak bisa baca dan tidak bisa menulis. Padahal dalilnya jelas surat Al-A'raf. Karena karena golongan ini mendulukan logika. Karena Nabi kita adalah orang yang cerdas. Bagaimana orang yang cerdas itu tidak bisa baca dan tidak bisa menulis, katanya. Dia menyalahi dalil. Bahwasanya dalam surah Al-A'raf tadi dijelaskan adalah Nabi yang ummi, tidak bisa baca, tidak bisa menulis. Ya. Kemudian di antara dalil akli yang lain, gaib yang beliau sampaikan. Ya. Ada kabar-kabar tentang hal yang gaib, tentang Isra Mi'raj. Ya. Kalau benar, coba gambarkan bagaimana Baitul Maqdis. Beliau gambarkan benar-benar tentang secara detail bagaimana Baitul Maqdis tersebut. Ya. Sampai seperti itu saja orang-orang musyrik masih tetap tidak percaya, padahal beliau belum pernah seumur-umur sebelumnya pergi ke sana. Kalau benar apa yang engkau katakan, coba bagaimana? Deskripsikan, gambarkan bagaimana. Beliau sampaikan, kemudian tetap saja orang-orang yang tidak beriman itu terkunci hatinya. Dan banyak lagi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hal-hal yang lain yang mendukung bahwasanya benarnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan dari Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dalil tentang syahadat anna Muhammadar Rasulullah. Di antara dalil persaksian bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah benar-benar
utusan Allah. Kemudian setelah itu, ini yang penting jamaah. Perkataan penulis rahimahullahu taala, wa makna syahadati anna Muhammadar Rasulullah, dan makna persaksian bahwasanya Muhammad Rasulullah. Maksudnya apa sih kita bersaksi bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah? Apa sih maksudnya? Maka beliau jelaskan. Yang pertama, ta'atuhu fima amar, mentaatinya pada semua yang beliau perintah. Kita bersaksi bahwasanya Nabi kita Muhammad SAW adalah Rasulullah, berarti kita mentaati apa yang beliau perintah. Kemudian wa tasdiquhu fima akhbar, membenarkan semua apa yang beliau kabarkan. Yang selanjutnya wajtinabu ma'anhu naha, atau dalam redaksi yang lain ada juga yang dibalik wajtinabu ma naha anhu wa zajarun, dan menjauhi semua apa yang beliau larang. Kemudian wa an la yu'badallahu illa bima syara'a, dan tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan apa-apa yang beliau syariatkan. Maka tidak dikatakan seorang bersaksi kepada Nabi kita Muhammad SAW melainkan dia memenuhi unsur-unsur yang ada tadi kita sebutkan. Ada berapa poin jemaah? Yang pertama, ta'atuhu fima amar, artinya apa? Mentaati apa yang beliau perintahkan. Kemudian wa tasdiquhu fima akhbar, artinya apa? Membenarkan apa yang beliau kabarkan. Kemudian yang poin selanjutnya apa? 3, apa? Wajtinabu ma naha anhu wa zajar, menjauhi apa-apa yang beliau larang. Kemudian selanjutnya apa? Wa an la yu'badallah, tidak Allah itu diibadahi illa bima syara'a, melainkan dengan apa-apa yang disyariatkan oleh siapa? Oleh Nabi kita Muhammad SAW. Maka tidak dikatakan seorang bersaksi atau kurang, kita katakan persaksian seseorang kepada Nabi kita Muhammad SAW sampai terpenuhinya 4 poin ini. Kalau 3 saja, maka belum sempurna persaksiannya kepada Nabi kita Muhammad SAW. Harus 4-4-nya. Ketika seorang menyatakan dirinya bersaksi benar bahwasanya Nabi kita Muhammad adalah Rasulullah, harusnya dia konsisten dengan ucapannya dengan memenuhi 4 poin dalam persaksian kepada Nabi kita Muhammad SAW. Poin yang pertama, saya ragu dibahas sekarang atau pada pertemuan yang akan datang. Yeah. Baik, kita bahas ya 1 poin insyaallah. Poin yang pertama dalam konsekuensi seorang mengatakan atau berkeyakinan bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah adalah apa tadi Bapak-bapak? Ta'atuhu fima amar, mentaati apa yang beliau perintahkan. Kalau yang diperintahkan adalah wajib, maka mentaatinya pun wajib. Kalau yang diperintahkan adalah sunnah, maka mentaatinya pun sunnah. Tapi secara umum kita harus mentaati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itulah Rasulullah SAW itu diutus agar ditaati. Percuma Allah utus Rasul kemudian yang mau taat-taat, yang mau enggak. Maka hilang fungsi utusan di sana. Utusan diutus agar orang-orang itu mentaati apa yang diperintahkan kepadanya, kan gitu.
Ngapain diutus kemudian dibiarkan yang mau taat, yang mau enggak. Maka salah satu tujuan Allah Subhanahu wa taala mengutus rasul adalah untuk ditaati. Dalam surat An-Nisa ayat 64. Ini adalah fungsi Allah mengutus rasul untuk ditaati. Halaman 88. Sudah, ini Allah mengutus Rasul untuk ditaati. Surat An-Nisa ayat 64, halaman 88. Wa ma arsalna mir rasulin, Allah berfirman, tidaklah aku utus dari seorang rasul pun illa liyuta'a, melainkan agar dia ditaati biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kita pun wajib secara umum mentaati perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dalam surat yang lain, surat Al-Hasyr ayat 7. Surah Al-Hasyr ayat 7 halaman 546. Sudah? Sudah? Di hampir-hampir penghujung ayatnya. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa-apa yang diberikan oleh Rasul maka ambil. Semuanya yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, di antaranya adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka kita wajib secara umum untuk mengambilnya, untuk melaksanakannya. Bahkan Allah ancam tuh orang-orang yang membangkang kepada Rasulullah SAW. Ancaman Allah Subhanahu wa taala adalah dalam surat An-Nisa ayat 115. Ini ancaman bagi orang-orang yang durhaka kepada Rasul, tidak ingin mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Surat An-Nisa ayat 115 halaman 97. Ancaman Allah nih, kalau kita membangkang kepada Rasul, enggak mau taat kepada Rasul, maka ancamannya adalah surat apa? An-Nisa ayat 115. Bagaimana bunyinya? Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda. Wa may yushaqiqir rasul, barang siapa yang membangkang kepada Rasul, min ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah jelas baginya petunjuk, wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin, dan mengikuti jalannya orang-orang selain orang-orang beriman, maka apa yang diberikan Allah kepadanya? Nuwallihi, maka aku biarkan, ma tawalla, kemana dia ingin berpaling, Allah sesatkan dia. Ya. Kemudian selain Allah sesatkan, wa nuslihi Jahannam, dan ya aku masukkan dia ke dalam Jahannam. Wasaat masiro, dan Jahannam itu adalah seburuk-buruknya tempat kembali. Maka diancam oleh Allah, apa ancamannya? Dibiarkan dia tersesat dalam kesesatannya. Kemudian apa lagi? Dimasukkan ke neraka Jahannam. Allah sesatkan dia, kemudian Allah masukkan dia ke dalam neraka Jahannam. Ini ancaman bagi orang-orang yang durhaka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Dan ayat yang kita baca tadi, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surat apa tadi? An-Nisa ayat berapa? Ya, selain itu adalah dalil
ancaman Allah kepada orang-orang yang membangkang kepada Rasul, ini dalil juga ayat ini berkaitan dengan ayat ini sekalian adalah dalil bagi atau untuk atau wajibnya kita mengikuti manhajnya para salaf. Wajibnya kita mengikuti manhaj salaf dari ayat ini. Siapa yang manhaj itu apa sih? Metodologi. Metodologi itu apa sih? Cara beragama. Manhaj itu. Ya. Kita wajib dalam beragama ini, ya, mengikuti cara beragamanya salaf. Atau dalam kata lain, wajib kita bermanhaj salaf. Dari surat ini, surat An-Nisa ayat 115. Bagaimana wajhud dilalahnya? Bagaimana penjelasannya? Kok bisa ayat ini menjadi dalil tadi? Siapa yang tahu, jamaah? Bisa memberi faidah kepada kita? Mengikuti jalan selain orang-orang yang beriman. Apa kaitannya dengan manhaj salaf? Ketika ayat ini turun, jamaah, siapakah yang disebut dengan al-mu'minin saat itu? Para sahabat. Allah ancam wa yattabi ghairu sabilil mu'minin, dan mengikuti selain jalannya orang-orang yang beriman. Orang yang beriman tatkala ayat itu turun adalah para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Maka menyelisihi manhaj mereka, manhaj salaf, Allah ancam pula dengan ancaman yang tadi. Allah biarkan dia tersesat, kemudian Allah masukkan dia ke dalam neraka. Ya, kewajib dalam beragama kita mengikuti metodologi atau cara memahami agama sebagaimana para sahabat memahami cara beragama. Kenapa para sahabat jadi patokan? Karena merekalah yang tahu tentang ayat-ayat itu turun di mana, kapan, maksudnya apa. Orang yang paling tahu tentang ayat tersebut siapa, jamaah? Para sahabat Rasulullah SAW. Iya. Kemudian merekalah yang direkomendasikan oleh Allah untuk dijanjikan kepada mereka surga dalam surat At-Taubah ayat 100. Al-muhajirina wal ansar wal as-sabiquna al-awwalun, awalnya was-sabiquna al-awwalun, surat At-Taubah ayat 100, halaman 203. Ini sekalian ya, ngomong apa, berbicara tentang ayat tadi agak melebar sedikit, nggak apa-apa. Halaman 203 surat At-Taubah ayat 100 menjadi dalil kenapa yang jadi patokan adalah para sahabat dalam cara memahami agama. Dalilnya ini surat apa? At-Taubah ayat 100. Surat At-Taubah ayat 100 menjadi dalil apa tadi? Kenapa yang dijadikan patokan adalah pemahaman sahabat dalam beragama? Karena mereka telah dijanjikan, satu kaum yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala surga, rekomendasikan dari Allah Subhanahu wa taala surga. Allah rekomendasikan juga mereka diridhoi oleh Allah. Kita bacakan ayatnya. Was-sabiqunal awwalun, dan orang-orang yang pertama kali masuk ke dalam Islam. Minal muhajirin, dari kalangan muhajirin, wal ansor, dan kalangan ansor. Siapa mereka? Para sahabat Rasulullah SAW, ya, muhajirin wal ansor. Dan juga bukan hanya mereka saja, walladzina taba'uhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Iya. Apa yang didapatkan? Radhiyallahu anhum
Waradu an. Allah ridho kepada mereka. Mereka siapa? Sahabat. Waradu an. Mereka juga ridho kepada Allah. Rekomendasikan bahwa sahabat itu orang-orang yang diridhoi oleh Allah. Orang yang diridhoi oleh Allah, apakah pemahamannya sesat? Mungkin tidak? Nggak mungkin. Ya nggak mungkin dong sesat diridhoi sama Allah. Waduh, enak banget ya. Iya. Kemudian wa'adda lahum jannat. Tuh rekomendasi dari Allah. Dan Allah siapkan untuk mereka surga. Orang-orang yang disiapkan surga, orang-orang yang sesat. Pemahaman agamanya mungkin? Nggak mungkin. Maka ayat ini menjadi dalil kenapa para sahabat dijadikan patokan dalam memahami agama ini. Karena mereka lah yang direkomendasikan oleh Allah. Ya, bahwasanya Allah meridhoi mereka, Allah janjikan kepada mereka surga. Ya. Orang yang selain para sahabat, pemahamannya ada tidak ayat-ayat yang merekomendasi benarnya mereka? Tidak ada. Ya, ada yang memahami agama, kan banyak versi itu memahami agama. Ada yang memahami agama dengan logika, ada nggak? Ada banyak. Kalau masuk ke logika diterima, kalau nggak masuk ke logika tidak diterima. Ada nggak? Banyak. Contohnya menolak tentang turunnya Allah. Ya, pernah dengar nggak? Padahal hadisnya sahih, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala fi kulli lailatin ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul lail al-akhir. Rabb kita, kata Rasulullah SAW, turun ya ke langit dunia setiap malam saat sepertiga malam terakhir. Rasul mengatakan yang turun siapa? Allah. Tapi ada yang menolak ini. Allah tidak turun. Bukan menolak hadis katanya. Yang ditolak pemahamannya. Bukan Allah yang turun. Kalau Allah turun berarti arasnya apa? Kosong. Dia tolak tuh. Logika dia kan gitu. Hal ini terjadi kenapa jamaah? Karena dia sebelum ditolak, dia samakan dulu Allah dengan makhluknya tuh. Kalau makhluk turun dari suatu tempat, maka tempat tersebut apa? Kosong dong. Akhirnya karena logikanya begitu, akhirnya Allah tidak turun. Yang turun malaikatnya, yang turun rahmatnya, dan sebagainya. Karena apa? Karena logikanya tidak masuk, ditolak. Bukan tolak hadisnya, tapi ditolak pemahamannya. Sama saja sebetulnya. Iya. Rasulullah mengatakan Rabb kita turun. Ya, dia bukan nggak menerima, bukan menolak hadisnya sahih. Tapi akhirnya ujungnya siapa yang turun? Bukan Allah kan begitu ujung-ujungnya. Ya sama saja itu ditolak berarti. Iya. Banyak yang seperti itu. Memahami agama dengan logika. Memahami agama dengan mimpi, ada enggak? Ada ya. Bahkan mendirikan sebuah organisasi yang besar dasarnya karena mimpi. Kuntum khairu ummah ukhrijat linnas, kalian adalah sebaik-baiknya manusia yang dikeluarkan kepada manusia, akhirnya harus keluar kepada manusia. Ukhrijat linnas, kharaja gitu ya. Akhirnya keluar. Begitu. Ini memahami dengan apa? Mimpinya dan sebagainya dan sebagainya. Maka kalau agama ini dibiarkan begitu, nggak punya standarisasi. Jangankan agama jamaah, produk saja punya SNI-nya ya tidak. Ada standarnya. Ini bisa ditolak atau diterima. Apalagi agama harus punya standar dalam memahaminya, standarisasinya. Kalau nggak gitu ya, yang jelek masuk, yang nggak jelek masuk, nggak ada sortirnya begitu ya. Maka harus ada standarnya, standar SNI-nya kalau barang produk misalnya. Harus ada standar dalam memahami agama. Yaitu standarnya apa yang dijadikan standar? Para sahabat pemahamannya. Pertanyaan, kok kenapa pemahaman sahabat dijadikan standar? Tadi surat apa? Surat At-Taubah ayat 100. Allah merekomendasikan pemahaman mereka adalah benar. Buktinya Allah ridhoi mereka. Buktinya Allah janjikan kepada mereka surga. Ini melebar ya jemaah. Ya nggak apa-apa, mumpung ingat gitu, mumpung kepikiran. Allahu a'lam bishawab. Mungkin satu poin dulu. Ya, poin yang kedua dan selanjutnya insya Allah kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Allahu a'lam bishawab.
Ada yang ingin disampaikan jamaah? Kalau bisa saya jawab, kalau tidak mohon dimaklumi. Baik. Subhanallah ya. Betul, itu ada hadis yang lain yang menjelaskan. Ya, yang dimaksud salaf juga adalah generasi setelahnya tabi'in dan generasi setelahnya tabi'ut tabi'in. 3 generasi ini. Sebenarnya sabda Rasulullah SAW, khairul quruni qarni. Sebaik-baiknya generasi adalah generasiku. Generasinya beliau adalah para sahabat. Tsummal ladzina yalunahum. Kemudian generasi yang setelahnya. Tsummal ladzina yalunahum. Beliau sebutkan 3 dan generasi lagi setelahnya. Sebaik-baiknya generasi adalah generasiku, para sahabat. Kemudian setelah mereka, siapa setelah mereka? Tabi'in. Tsummal ladzina yalunahum. Kemudian yang setelah mereka, siapa lagi? Tabi'ut tabi'in. Maka ini 3 generasi terbaik yang dimiliki oleh umat ini. Yang topnya adalah generasinya para sahabat Rasulullah SAW. Tapi termasuk pula yang dimaksud dengan salaf adalah 3 generasi yang terbaik yang dimiliki oleh umat ini, yaitu para sahabat, kemudian tabi'in, kemudian tabi'ut tabi'in. Para ulama mengikuti mereka semua. Ya, para ulama yang lain mengikuti mereka. Misalnya dalam suatu permasalahan tidak ketemu hadisnya, ketika ketemu ayatnya, qaul sahabat mereka cari. Nggak ketemu lagi qaul setelahnya tabi'in dan seterusnya dan seterusnya. Dan demikianlah ya, dari dulu para ulama itu berjalan. Mereka mengikuti manhajnya salaf yang penghulunya adalah para sahabat, kemudian setelahnya generasi yang terbaik setelahnya adalah tabi'in, kemudian tabi'ut tabi'in berdasarkan hadis tadi. Jadi termasuk pula ya generasi terbaik yang pernah dimiliki oleh umat ini. Allahu a'lam. Semoga bermanfaat. Ada lagi satu lagi. Ya, satu lagi. Hidayah ya. Allah ya. Keluarga. Ya. Baik, San, bagus. Ya, Allah berfirman, "Qu anfusakum wa ahlikum nara." Jagalah oleh kalian diri-diri kalian dan juga keluarga kalian dari api neraka. Ini kewajiban Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk menyelamatkan pertama kali diri kita dulu. Kemudian setelah itu tidak cukup kita hanya menyelamatkan diri sendiri, kemudian kita terserah keluarga kita mau seperti apa. Karena ada sebagian orang jamaah, dia soleh sendirian, tidak mengajak keluarganya, anaknya. Tidak dia, bukan berarti jamaah kalau ada orang yang soleh kemudian anaknya tidak soleh berarti dia pasti tidak mengajak, belum tentu ya. Tapi ini misalnya ada yang seperti itu jamaah, dia rajin ngaji sendiri ya, rajin ibadah, tapi kurang perhatian dengan keluarganya, istrinya, anaknya. Ada nggak? Ada jamaah. Karena mungkin belum mengetahui bahwasanya kewajibannya bukan hanya sendiri, tapi minimalnya adalah keluarganya. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Kemudian jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, yang hidayah perlu diketahui, hidayah itu ada 2 jenis. Ya, hidayatul taufik yang pertama, yang kedua hidayatul irsyad wal bayan. Hidayah ada berapa macam? 2. Yang pertama hidayah taufik, yang kedua hidayah irsyad. Hidayah taufik itulah yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala saja. Ya, untuk memberi seseorang itu atau menjadikan seseorang itu agar berada dalam ketaatan kepada Allah, itu disebut dengan hidayah taufik dan itu milik Allah. Dalilnya tadi yang kita baca, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Yang disebut hidayah dalam ayat tersebut adalah hidayah taufik. Yang kedua hidayah namanya hidayah irsyad wal bayan. Hidayah yaitu menunjukkan jalan-jalan hidayah. Nah inilah yang bisa kita usahakan jamaah,
untuk memberikan petunjuk kepada orang-orang lain jalan-jalan menuju hidayah. Dalam firman yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, innaka la tahdi man ahbabta. Surat apa ya? Sebentar ya. Bukan la-nya pendek. Surat surat Asy-Syura. Afwan, surat Asy-Syura. Jadi dalil ini adalah hidayah irsyad, halaman 489. Sudah jemaah, halaman 4 berapa? 89, surat apa? Asy-Syura ayat 52. Sudah ketemu? 489. Biasanya sama kan halamannya ya? Hah? Sudah? Di akhir ayat 52 Allah berfirman, wa innaka, sudah ketemu kan? Dan sesungguhnya engkau wahai Nabi Muhammad la tahdi, la-nya pendek afwan, la tahdi, la-nya itu taukid, benar-benar, sungguh, ini pertama itu sungguh, kemudian benar-benar, dan sungguh engkau wahai Nabi Muhammad benar-benar la tahdi, memberi hidayah. La tahdi, benar-benar memberi hidayah ila siratim mustaqim, kepada jalan yang lurus. Bisa diikuti Bapak-bapak? Kok di sini bisa memberi hidayah? Di ayat yang tadi kita baca sebelumnya, innaka la tahdi man ahbabta. Dalam surat apa itu? Sebentar. Cari saja. La-nya panjang. Kalau tadi yang kita baca surat Asy-Syura itu la-nya pendek. Surat apa ya tadi yang kita baca? Surat Al-Qasas ya. Surat Al-Qasas halaman 392. Sudah ketemu? Ayat 56. Sudah? 392. Sudah? Allah berfirman, innaka la-nya panjang. Kalau tadi la-nya panjang apa pendek? Pendek, itu penguat. Kalau ini la artinya tidak. Innaka la tahdi, sungguhnya engkau tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang engkau cintai. Kesannya ada kontradiktif ya? Ya jamaah. Tadi ayat yang sebelumnya surat Asy-Syura, engkau benar-benar memberi hidayah. Sekarang engkau tidak bisa memberi hidayah. Maka para ulama menjelaskan tentang pembagian hidayah tadi. Adapun yang dimaksud dengan ayat ini surah Al-Qasas, maka yang dimaksud adalah hidayah taufik. Adapun yang tadi yang kita baca surat Asy-Syura, yang dimaksud dengan hidayah di sana adalah hidayah irsyad wal bayan. Jadi tugas kita adalah hanya memberi irsyad, bimbingan, petunjuk. Adapun hidayah taufik itu adalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Terus kita ajak tapi keluarga kita. Sekarang nggak mau, mungkin besok mau. Besok nggak mau, mungkin lusa mau. Lusa nggak mau, mungkin bulan depan mau. Terus. Ya. Jadi jangan putus asa, harus gigih kita. Nggak apa-apa sekarang nggak mau, saya tahu besok mau. Ya. Banyak pengalaman orang-orang berdakwah begitu kan Bapak-bapak. Sekarang nolaknya ampun mati-matian. Mungkin kita juga begitu dulu. Ternyata entah berapa tahun selang, akhirnya kita menjadi pembela ya sunnah ya. Dulu mati-matian, dengan pengajian yang itu, waduh, akhirnya menjadi pembela. Demikian juga para sahabat dulunya sampai siap menghunus pedang kepada Rasulullah SAW. Akhirnya apa? Menjadi pembela beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jangan, kita harus gigih, jangan mau kalah sama setan gitu ya. Setan ngajak keluarga kita untuk menyesatkan, kita ajak juga terus sekarang.
Ya. Sebagaimana juga kebalikan, ada orang-orang yang mendakwahkan tanda kutip kepada keluarganya dengan gigih untuk meninggalkan ketaatan. Misalnya anaknya berjenggot ya. Setiap ketemu, nak itu jenggot cukur. Ya, pengamal kami, ibu kami itu. Di ruang tamu ketemu, Win cukur jenggot. Ke ruang makan ketemu, Win cukur jenggotnya. Setiap ketemu saya, ibu saya bilang, mulut gua sampai berbusa ini, katanya. Sampai nyebut gua itu ibu saya. Mulut gua berbusa. Ya suruh. Begitu gigihnya. Kita juga harus gigih untuk mengajak keluarga kita untuk menuju hidayah. Gitu ya, jemaah. Jadi terus kita ajak. Jadi kita doakan, ya. Kita selipkan doa-doa kita agar keluarga kita, anak kita, mantu kita bisa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak minimnya nanti ketika kita bertemu dengan Allah kita punya hujah kenapa nggak diajak itu. Ya Allah saya sudah ajak mereka nggak mau, begitu. Punya hujah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terus kita ajak. Nanti ini kan kita dimintai kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian pemimpin akan ditanya nanti tentang tanggung jawabnya. Ya, jadi minimalnya itu. Maksimalnya ya kita senang orang-orang terdekat kita mendapatkan hidayah. Ya, pengalaman kami pribadi tadi ibu kami itu alhamdulillah pada akhir-akhirnya menerima. Bapak kami alhamdulillah dulu semangat ya sebagaimana bapak juga pertama ngaji mungkin semangatnya besar ya. Wah sama bapak itu ya debat terus itu kok ketemu. Ya dulu karena semangatnya membara begitu. Wah sekali ini debat udah sengit udah saya kebetulan ngekos ya pulang ngekos. Datang lagi debat lagi astagfirullah. Datang lagi debat lagi. Begitu terus. Akhirnya alhamdulillah Allah berikan hidayah kepadanya. Alhamdulillah. Adik kami juga dan pengalaman pribadi bapak-bapak juga banyak seperti itu. Jadi harus gigih dalam mendakwahkan kebaikan sebagaimana orang-orang juga gigih mendakwahkan ya ketidakbaikan, ketidaktaatan. Allahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.